Ini adalah proyek senilai 2T yang progresnya telah mencapai 90%. Namun kini proyek ini malah mangkrak, terlunta-lunta, tidak jelas dan tidak tahu apakah masih akan dilanjutkan atau tidak. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini adalah proyek yang beberapa waktu lalu saya kerjakan yang berfungsi sebagai alat serbaguna. Alat ini saya buat dari mesin smartphone Xiaomi Redmi 2 Prime yang tentu saja saya melakukan banyak modifikasi terhadapnya, terutama pada bagian tombol dan input power, yang kemudian saya membungkusnya dengan casing hasil print 3 dimensi. Selain itu, saya juga menambahkan heatsink yang saya ambil dari mainboard komputer rusak untuk membantu menjaga agar suhu tetap stabil. Dan saat pemesanan casing, saya mendapat 2 unit casing yang sama. Namun, saya hanya memiliki 1 heatsink saja, sehingga saya tidak tahu untuk apa lagi casing satunya. Karena desain casing ini saya buat khusus dengan spare part tertentu saja, sehingga tidak akan cocok jika digunakan dengan spare part yang lain. Pada video ini saya tidak berbicara tentang bagaimana cara membuatnya dan seperti apa skema modifikasinya. Namun di sini saya hanya akan berbagi sedikit tentang fungsi alat ini dari apa yang telah saya rencanakan sebelumnya. Dari awal rencana proyek, alat ini seharusnya berfungsi sebagai modem WiFi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selain itu, alat ini juga direncanakan agar berfungsi sebagai server multimedia lokal melalui Wi-Fi dan juga sekaligus sebagai server NAS pribadi dengan servis yang dijalankan melalui termux. Jadi bisa dikatakan jika alat ini adalah sebuah server pribadi, namun bentuknya kecil dan dengan konsumsi daya yang sangat rendah, sehingga lebih hemat energi dan biaya. Di awal-awal uji coba saya mengalami cukup banyak kendala teman-teman, terutama pada masalah daya, karena sebuah mesin smartphone tidak dapat dinyalakan begitu saja seperti sebuah router ataupun TV box. Jadi pada bagian ini benar-benar membuat saya sangat pusing. Untuk mengatur alat ini, saya biasanya juga menggunakan screen copy melalui USB kabel ataupun melalui ADB over Wi-Fi, sehingga saat ada beberapa hal yang kurang, saya bisa mengatasinya dengan cepat dan mudah. Tapi ya itu tadi teman-teman, proyek ini akhirnya mangkrak setelah menelan biaya sebesar 2T, dan entah akan berlanjut atau sudah benar-benar mati. Sebab utama dari mati surinya proyek ini adalah tentang waktu yang tidak saya miliki untuk mengurusnya. Ya, saya tidak punya waktu karena saya harus mengerjakan pekerjaan utama untuk biaya foya-foya, sehingga proyek ini hanya saya ambil saat ada waktu luang saja, dan ternyata kondisi tersebut malah membuat saya menjadi benar-benar malas untuk melanjutkannya. Jadi dengan dirilisnya video ini, saya berharap banyak dari kalian yang memiliki waktu luang lebih, masih muda dan kreatif,
dapat melanjutkan ide proyek ini entah dengan konsep proyek yang sama ataupun dengan konsep proyek yang berbeda. Namun pada intinya, saya telah berbagi ide tentang pemanfaatan smartphone bekas yang ternyata masih sangat berguna untuk melengkapi aktivitas saat ini yang sudah digital secara umum. Gambaran lainnya adalah dengan memanfaatkan smartphone bekas dan tua untuk digunakan sebagai alat yang berbeda, maka kita telah berperan dalam kampanye daur ulang dan penggunaan barang elektronik lebih lama untuk mengurangi limbah smartphone yang semakin menumpuk. Selain itu, dengan memanfaatkan smartphone lama, kita bisa membuat berbagai alat yang berguna dengan fungsi spesifik seperti single board Raspberry Pi, namun dengan harga yang lebih murah. Katakanlah jika kita membeli Raspberry Pi terbaru seharga 1,5 juta, kita hanya mendapat mainboard saja tanpa komponen lainnya. Sedangkan dengan smartphone kita juga mendapat layar sentuh HD, kamera, modul WiFi, modul GSM, modul 4G, bahkan modul 5G dalam desain yang ramping, ringkas, dan mudah dibawa. Namun teman-teman, meskipun proyek ini masih mangkrak tidak jelas kelanjutannya, saat ini saya juga sedang mengerjakan proyek lainnya yang progresnya sudah mencapai 80%. Dan tentu saja saya akan sharing kepada kalian saat unit telah siap untuk diuji. Oke teman-teman, jadi video ini saya sudahi dulu sampai di sini. Yang pada intinya di sini saya hanya berbagi ide saja tentang kemungkinan digunakannya kembali sebuah smartphone tua atau satu pickup smartphone tua untuk dijadikan sebagai alat yang berbeda dan dapat difungsikan kembali. Misalnya saja untuk dijadikan seperti sebuah mini laptop teman-teman ya, semacam Google Chromebook teman-teman. Dan hanya untuk informasi tambahan untuk kalian yang mencari ide ya. Jadi untuk membuat laptop mini dari smartphone bekas, kita tidak selalu harus melakukan UBL, root, ataupun custom ROM. Karena pada dasarnya Android telah mendukung mouse dan keyboard melalui sambungan kabel USB OTG maupun Bluetooth. Dan beberapa aplikasi bawaan yang mengganggu dapat dimatikan melalui ADB untuk membuat smartphone lebih bersih, ringan, dan hemat daya. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi pada video yang lain teman-teman ya. Terima kasih telah menonton, semoga terinspirasi dan wassalamualaikum.